Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini saya akan membahas mengenai manajemen kas. Ya, yang mana kas ini merupakan aset lancar di suatu perusahaan yang paling liquid. Artinya yang memang uangnya ada gitu ya. Dan yang mudah untuk dicairkan kalau misalnya dalam bentuk instrumen. Nah, di sini yang pertama definisi kas. Kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang paling liquid, paling lancar. Kemudian kas dibutuhkan perusahaan baik digunakan untuk membiayai operasional perusahaan ya, yang bentuknya modal kerja ataupun untuk pembelian aktiva tetap. Nah, jadi makanya dalam manajemen kas, poin pentingnya adalah yang pertama yang harus diketahui oleh perusahaan, seberapa, ada 3 bagian ya dalam pembagian arus kas. Ada yang untuk kebutuhan modal kerja operasional, ada untuk yang operasi, kemudian yang kedua untuk investasi, kemudian yang ketiga untuk pembiayaan. Nah, jadi dari kas itu biar kelihatan gitu berapa banyak arus kas keluar yang kaitannya untuk operasional perusahaan. Nah, itu terkait dengan pembelian bahan baku, kemudian pembayaran upah karyawan, kemudian membayar utang dagang misalnya kepada supplier, atau biaya-biaya yang terkait dengan modal kerja lainnya yang sifatnya kontinu. Nah, itu masuknya ke aktivitas operasi. Nah, kemudian yang kedua ada aktivitas investasi. Nah, kalau aktivitas investasi ini kas yang memang dipakai untuk pembelian atau penjualan aktiva tetap. Nah, kalau misalnya arus kas masuk ya, nah itu kan artinya ada penjualan aset dong ya. Nah, karena ketika dijual berarti perusahaan menerima sejumlah uang yang berasal dari hasil penjualan aset tertentu, aset tersebut gitu ya. Nah, itu masuknya di arus kas yang sifatnya aktivitas investasi. Kemudian yang ketiga ada aktivitas finansial. Nah, kalau yang jenis ketiga ini, arus kas masuk keluar perusahaan yang berdasarkan aktivitas finansial ini berdasarkan dari bunga misalnya ya. Jadi mendapatkan bunga karena perusahaan tersebut memiliki obligasi gitu terhadap perusahaan lain. Nah, kemudian atau yang kedua bunga yang berasal dari konsumen karena konsumen membeli barang secara kredit. Nah, gitu sehingga perusahaan mendapatkan salah satu keuntungannya yaitu dari bunga gitu ya. Nah, itu berarti arus kas masuk yang berasal dari bunga. Pun kalau misalnya arus kas keluar yang kaitannya dengan aktivitas finansial. Nah, itu artinya perusahaan harus membayarkan bunga-bunga atau kaitannya dengan instrumen keuangan gitu, entah itu investasi keuangan atau pinjaman gitu. Nah, itu jadi kas itu ada 3 aktivitasnya. Ada aktivitas operasional yang sifatnya kontinu, kemudian ada investasi dan finansial keuangan gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya operasional berarti bentuknya modal kerja. Nah, kemudian ada yang pembelian aktiva tetap memiliki. Nah, ini berarti yang investasi. Kalau yang kontinu ini modal kerja ya, bahan baku, pembayaran gaji, supplier, dan ada yang tidak kontinu. Untuk pembayaran dividen, pajak, angsuran, hutang. Nah, itu juga modal kerja tetapi yang tidak kontinu, tidak selalu setiap hari gitu. Dikeluarkan untuk hal itu. Nah, kemudian tujuan perusahaan menyimpan kebutuhan kas yang pertama tentu untuk seperti kalau misalnya motif memegang uang ya. Ada teori ekonomi mengenai itu. Motif seseorang memegang uang pasti kan ada untuk transaksi. Nah, kalau kaitannya perusahaan berarti kan untuk melancarkan gitu ya operasional perusahaan. Jadi kaitannya
dengan pelaksanaan operasi usaha perusahaan. Kemudian yang kedua untuk berjaga-jaga, yaitu untuk mengantisipasi aliran kas masuk dan keluar yang tidak kontinu dan sulit diperkirakan. Jadi seharusnya per hari ini ada tagihan, ada piutang yang harusnya masuk 100 juta gitu. Karena perusahaan tersebut melakukan penjualan secara kredit, jadi setiap harinya seharusnya bisa diperkirakan. Nah, itu ya. Berapa gitu uang masuk yang berasal dari piutang dari customer. Ternyata tidak tercapai karena banyak customer yang akhirnya membayar jauh dari jatuh tempo, udah lewat jatuh temponya gitu. Nah, makanya ada kas yang untuk menutupi kebutuhan perusahaan yang tadinya berasal dari piutang tersebut, namun ada pos lain gitu, yaitu bisa dari kas. Nah, ini fungsinya untuk berjaga-jaga ketika memang aliran kas masuk dan keluar yang sudah diperhitungkan itu tidak sesuai gitu ya realisasinya. Nah, kemudian yang ketiga, kebutuhan kas untuk berspekulasi. Nah, kalau berspekulasi ini kaitannya dengan investasi. Ya, jadi ketika perusahaan melakukan suatu investasi yang mana ketika kita investasi itu kan sebetulnya antara untung dan rugi gitu ya. Gitu. Jadi harus, meskipun tetap harus diperhitungkan, dipertimbangkan, tujuannya jelas tentu ada gitu ya, tetapi fungsi dari kas yang sifatnya spekulasi ini kaitannya untuk investasi yang memang dananya berasal dari kas. Nah, di sini ada jenis-jenis aliran kas. Ada yang aliran kas masuk bersifat kontinu, yaitu dari hasil penjualan produk tunai, penerimaan piutang dagang. Nah, kalau penerimaan piutang dagang ini artinya yang melakukan pembayaran dari penjualan kredit. Nah, gitu ya. Ada yang bersifat tidak kontinu, ada penyertaan pemilikan perusahaan, penjualan saham, penerimaan kredit bank, penjualan aktiva tetap yang tidak terpakai. Nah, ini tergantung dengan kondisi perusahaan tersebut gitu. Kalau memang pada saat itu membutuhkan modal sehingga perlu menerbitkan saham yang baru, nah gitu ya. Jadi penyertaan pemilik perusahaan, kemudian atau melakukan penjualan saham, melepas beberapa aset saham gitu. Jadi tidak selalu dilakukan, tidak kontinu. Kemudian aliran kas keluar yang bersifat kontinu antara lain pembelian bahan baku, pembayaran upah. Nah, ini kaitannya dengan tadi aktivitas operasional. Kemudian yang tidak kontinu, pembayaran bunga, pembayaran dividen, pajak. Nah, ini kaitannya dengan kalau bunga, dividen, nah itu kaitannya dengan aktivitas finansial keuangan. Gitu. Sama pembelian aktiva tetap, pembelian kembali saham. Kalau saham aktif ini masuknya di keuangan, kalau yang pembelian aktiva tetap masuknya di aktivitas investasi ya. Jadi kedua jenis ini ada yang aliran kas masuk yang kontinu, tidak kontinu, kemudian aliran kas keluar kontinu, tidak kontinu. Ini kemudian dibagi menjadi 3 aktivitas tadi. Ada yang aktivitas operasional, aktivitas investasi, aktivitas keuangan. Jadi kalau misalnya nanti kalian coba lihat deh ya, laporan arus kas. Nah, itu ada berdasarkan 3 aktivitas itu pembagiannya. Gitu. Jadi laporan arus kas masuk PT apa per 31 Desember gitu ya, per tahun. Nah, itu ada pertama aktivitas operasional, investasi, keuangan. Jadi kedua jenis arus kas ini dibuat di laporan keuangannya berdasarkan 3 aktivitas tadi. Jadi bisa kelihatan selama setahun berjalan ke belakang ini lebih banyak arus kas masuk yang berasal dari mana sih? Gitu ya, apakah dari operasional? Oh, berarti penjualannya sedang meningkat. Tapi di sisi lain arus kas keluar banyak yang keluar dari aktivitas investasinya gitu yang lebih banyak keluarnya. Lalu kan ada apa gitu ya. Nah, ternyata perusahaan tersebut
melepas beberapa aset tetap, nah, untuk melakukan stimulus gitu terhadap operasional perusahaan. Nah, apakah sudah sesuai, efektif atau tidak antara apa yang sudah dikorbankan dengan yang dihasilkan. Itu kan bisa dianalisis di akhir periode. Oke. Nah, ini aja ternyata. Aliran kas dapat dibedakan juga menjadi aliran operasi, aliran investasi, dan pembiayaan. Tadi ya, kalau operasi, aliran kas yang berhubungan dengan perputaran produksi dan penjualan, jadi kaitannya dengan operasional perusahaan, sifatnya kontinu, pemasukannya dari hasil penjualan, ya, yang tunai ataupun yang piutang. Pengeluarannya yang memang murni untuk membuat produk. Itu jadi betul-betul sehari-hari gitu. Kemudian yang kedua ada aliran investasi yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan aktiva tetap. Nah, pada bisnis lainnya. Yang ketiga aliran pembiayaan atau finansial, biasa keuangan ya. Yang berhubungan dengan sumber pembiayaan atau pinjaman jangka pendek, jangka panjang, penjualan saham, pembelian kembali saham, kemudian pembayaran dividen dan lain-lain. Nah, kaitannya dengan kegiatan keuangan gitu. Baik pinjaman atau investasi. Oke, ya, pada bab ini akan dibahas mengenai manajemen kas yang efisien itu yang seperti apa. Ya, tentu yang perusahaan itu harus tahu gitu mengenai saldo kas minimalnya berapa. Ya, kemudian saldo pengaman kasnya itu berapa. Nah, itu yang harus diketahui oleh perusahaan. Selain itu juga poin penting di materi ini adalah selain untuk mengetahui saldo kas yang optimal, kemudian ada siklus operasi gitu. Jadi artinya ketika mengeluarkan kas untuk biaya operasional, membeli bahan baku kan pasti awalnya ya, bayar upah karyawan dan lain-lain, sampai produk tersebut terjual, dari hasil penjualnya masuk ke kas itu berapa lama gitu waktunya, siklusnya rata-rata berapa lama. Nah gitu ya. Nah ini di sini pertimbangannya itu. Saldo kas dan saldo pengaman kas dipengaruhi oleh yang pertama produksi penjualan. Nah jadi tentu setiap perusahaan memiliki saldo kas atau pengaman kas yang berbeda-beda karena tingkat produksinya juga berbeda-beda. Tentu kan pengaruhnya juga dari skala usaha ya, ada yang masih UKM, ada yang sudah perusahaan besar. Nah gitu, ada yang memang pada tahun tersebut memang ada peningkatan produksi, ada yang ada penurunan produksi. Nah itu nanti sangat berpengaruh terhadap kebutuhan saldo kas minimal. Kemudian yang kedua ada teknik penjualan ya, karena ketika perusahaan murni melakukan penjualan secara tunai ya, tentu itu akan lebih cepat pengembalian kasnya gitu. Tapi kan tergantung apakah terjual semua atau tidak. Nah gitu. Berbeda halnya dengan yang perusahaan menjual produk dengan dua teknik ya, maksudnya ada yang tunai tapi ada juga yang bisa dengan cara kredit gitu. Jadi artinya banyak uang yang akhirnya ke pending gitu ya di customer. Jadi perusahaan harus memiliki saldo kas yang lebih banyak dibandingkan yang murni dengan yang tunai gitu. Jadi ini plus minus gitu. Kalau yang tunai uang saldo kasnya tidak terlalu banyak kebutuhannya karena diasumsikan pengembalian kasnya itu cepat dari hasil penjualan, tapi tapi kuncinya di penjualannya, apakah sesuai dengan target atau tidak gitu ya. Nah kalau kredit ini kan untuk menarik pasar ya, memperhambat uang masuk, tapi kan konsekuensinya itu jadi artinya saldo kas minimalnya harus dinaikkan gitu. Jadi kalau ibaratnya kalau untuk individu itu dana daruratnya gitu ya. Nah gitu. Tapi bisa jadi kalau misalnya perusahaan melakukan penjualan secara kredit, itu tingkat penjualnya lebih tinggi, lebih meningkat dibandingkan dengan yang cash, karena kan secara umum ini ya, masyarakat itu lebih senang kayaknya berhutang. Jadi artinya memperlambat pengeluaran gitu dengan cara membeli suatu barang secara kredit. Nah gitu ya.
Yang kedua udah tadi ya, teknik penjualannya. Kemudian yang ketiga prosedur penagihan utang. Nah, ini kaitan dengan biaya dan waktu pengembalian uang tersebut gitu ya. Kalau misalnya yang melakukan penjualan dengan secara kredit, artinya ada biaya yang dikeluarkan, biaya penagihan. Selain itu juga ada siklus yang harus diperhitungkan, span waktu dari kas tersebut dikeluarkan menjadi produk, diolah, diproduksi, kemudian menjadi produk, produk tersebut terjual. Nah, sampai lunasnya itu berapa lama gitu. Nah, kemudian yang keempat pembayaran utang. Jadi ketika perusahaan tersebut membayar utang gitu ya. Nah, ini semua terlihat dari analisa. Yang pertama siklus operasi, yang kedua siklus konversi kas. Nah, jadi untuk manajemen menghitung kas yang efisien, itu tadi yang pertama harus menghitung siklus operasinya dulu, kemudian yang kedua siklus konversi kas. Oke, yang pertama siklus operasi yaitu waktu yang diperlukan mulai dari adanya pengeluaran untuk membeli bahan baku dan membayar tenaga kerja untuk keperluan proses produksi sampai diperolehnya uang kas yang didapat dari penjualan produk akhir. Rumusnya OC sama dengan AAI ditambah ACP. Nah, di sini berarti operation cash sama dengan rata-rata umur persediaan ditambah rata-rata periode penagihan. Ya, contohnya sebuah perusahaan menjual semua barang dagangan secara kredit di mana pelanggan diharuskan membayar dalam waktu 60 hari dari waktu penjualan. Perusahaan menghitung rata-rata waktu yang diperlukan yaitu 85 hari untuk memproduksi sampai saat menjual barang jadi. Dan rata-rata periode penagihan piutang atau ACP-nya yaitu 70 hari. Nah, jadi di sini siklus operasinya adalah AAI-nya yang tadinya jangka waktu 60 hari, tetapi ternyata setelah dirata-ratakan banyak yang di luar dari jatuh tempo menjadi 85 hari. Jadi 85 hari ditambah dengan periode penagihannya 70 hari. Nah, gitu ya. Jadi 85 hari ditambah 70 hari sama dengan 155 hari. Oke, yang kedua siklus konversi kas, sejumlah waktu di mana uang kas perusahaan terikat antara pembayaran untuk input produksi dan penerimaan atas pembayaran dari penjualan barang jadi. Jadi kalau dikalkulasikan sebagai jumlah hari dalam siklus operasi perusahaan dikurangi rata-rata periode pembayaran utang dagang. Jadi sebetulnya rumusnya yang siklus operasi tapi dikurangi dengan rata-rata periode pembayaran utang dagang. Oke, rumusnya AAI plus ACP rata-rata persediaan ditambah rata-rata periode penagihan dikurangi rata-rata pembayaran utang dagang. Nah, gitu contohnya. Syarat kredit sebuah perusahaan untuk membeli bahan baku adalah membayar dalam jangka waktu 35 hari sejak pembelian dilakukan dan karyawan dibayar setiap 155 hari. Perusahaan menghitung rata-rata tertimbang periode pembayaran utang dagang untuk bahan baku kerja adalah. Nah, berarti di sini sudah ketahui operasi kasnya ya, 155 hari dikurangi pembayaran utang bahan baku 35 hari, jadi 120 hari.
itu tadi mengenai siklus operasi dan siklus konversi kas, siklus konversi kas. Nah, sekarang kita akan mengetahui model konversi kas yang mana kas itu kan sebetulnya tunai ya, di paling atas kan posisinya seharusnya tunai, tetapi dalam 100% kas itu ada yang sifatnya dia disimpan di surat berharga tapi yang aktif. Jadi artinya perusahaan ada yang memang menyimpan uang kas itu untuk pembelian saham, kemudian besoknya dijual lagi, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya seperti itu ada biaya konversinya. Nah, makanya kalau di aktiva lancar itu surat berharga itu posisinya kedua yang liquid gitu, karena itu bisa dari dividen, bisa dari capital gain. Nah, gitu ya, bisa bulanan gitu atau bahkan harian gitu kalau memang misalnya aktif trading misalnya gitu ya. Nah, di sini perusahaan mengelola persediaan kas dengan menghitung dua macam biaya. Yang pertama, biaya konversi dari surat berharga menjadi kas dan sebaliknya. Nah, jadi kalau sebaliknya berarti kan biaya memegang kas dibanding memegang surat berharga. Jadi yang lebih efisien tuh yang mana gitu? Apakah memang sepenuhnya dari 100% kebutuhan kas yang tersedia 60% tunai, 40 surat berharga, atau 50-50, atau lebih baik dominannya ke surat berharga. Nah, itu dihitung biayanya ya, pun termasuk biaya konversinya. Nah, di sini ada namanya biaya model Baumol ya, yang mana asumsi dari model ini adalah bahwa permintaan akan kas dapat diprediksi dengan pasti sehingga dapat menentukan KKE, kuantitas konversi ekonomis. Ya, yang mana dengan rumus KKE ini ukurannya optimum dalam satuan rupiah dari permintaan perusahaan untuk kas dan surat berharga. Ya, jadi rumusnya adalah akar 2 kali biaya konversi dikali permintaan uang kas dibagi biaya kesempatan. Biaya kesempatan ini biasanya bisa dengan tergantung ya bunganya misalnya. Bunga yang ditawarkan atau dividen yang didapatkan, nah itu biaya kesempatan. Nah, di sini total biaya, tujuan model Baumol adalah menghitung KKE dari kas untuk meminimumkan total biaya, yaitu biaya konversi dan biaya kesempatan. Nah, itu. Transfer kas yang lebih besar atau lebih kecil dari KKE menghasilkan total biaya yang lebih tinggi. Nah, jadi di sini selain tadi ada rumus KKE untuk menghitung, untuk mengoptimasi gitu ya, antara biaya konversi dengan biaya kesempatan, pada di akhirnya akan menghitung total biayanya berapa, yaitu dengan rumus biaya per konversi dikali jumlah konversi ditambah biaya kesempatan dikali rata-rata saldo kas. Nah, oke, kita langsung ke contoh ya. PT PP mengantisipasi pembayaran untuk tahun yang akan datang 81 juta. Nah, berarti ini apa kalau dimasukkan ke rumus Baumol? Permintaan kas. Ya, untuk tahun depan diproyeksikan kebutuhan kasnya 81 juta. Perusahaan ini menentukan bahwa biaya untuk mengkonversi surat berharga menjadi kas dan sebaliknya adalah 18.000. Nah, ini biaya konversi. Jadi 2 dikali biaya konversi dikali permintaan kas dibagi dengan biaya kesempatan, rumusnya ya. Nah, saat ini investasi pada portofolio surat berharga menghasilkan 12%, 0,12. Nah, setelah dihitung ini kan akar 2 kali 18.000 kali 81 juta per 0,12 sama dengan
Rp4.929.503. Nah, jadi 4.929 ini setiap pengisian kas itu senilai itu. Ya. Selama setahun ada 16 konversi. Ya. Konversi dari mana? Yaitu dari kebutuhan kasnya 81 juta dibagi dengan setiap sekali pengisian kas. Jadi saldo minimalnya segini, 4.900.000 dalam waktu 1 tahun. Berarti ada 16 kali konversi gitu ya, 16 kali melakukan pengisian kas sebesar 4.929.503 gitu. Nah, sekarang rata-rata saldo kasnya adalah 2.464.000. Itu dari mana? Berarti dari 4.900.000 sekian dibagi 2. Nah, jadi total biaya untuk mengelola kas tersebut, untuk mengelola kas sebesar 81 juta ini dengan minimum harus tersedia itu 4.900.000 sekian. Nah, ya, jadi 18.000 dikali jumlah konversinya ada berapa dalam tahun tersebut? Ada 16 ditambah dengan biaya kesempatan 0,12 dikali saldo kas 2.400.000. Ya, jadi biaya untuk mengelola kas adalah 583.770. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau di perusahaan pakai sistem. Oke, ini bisa nanti kalian pelajari sendiri untuk contoh soal manajemen aliran kasnya, karena ini sama rumusnya dengan yang tadi ya. Dan untuk yang aliran kas ini biasanya masuk ke soal UAS. Nah, gitu. Ini sama kan? Jadi untuk menghitung siklus konversi kas berapa, berarti harus dicari dulu siklus operasinya berapa ya, siklus konversi kasnya berapa. Oke, untuk video mengenai aliran kas sampai di sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.